Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita berlanjut pada materi akidah akhlak bab 8 tentang akhlak tercela, perkenalkan nama saya terlebih dahulu Syahid, eh, kelas A15, mahasiswa PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Terima kasih juga kepada dosen pengampu Dr. Siti Syaudah Susanti SPDI MPDI. Kepada beliau kami sampaikan banyak terima kasih yang telah membimbing kami dalam pembuatan video pembelajaran kreatif konten produk pembelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah anak-anakku sekalian, ayo memahami akidah akhlak. Pada bab 8 ini materi tentang akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari kehidupan, artinya manusia itu tidak lepas dari akhlak-akhlak tercela. Artinya walaupun manusia itu tidak lepas dari akhlak-akhlak tercela ini, maka kita selayaknya sebagai manusia untuk dapat minimalisir agar akhlak tercela itu tidak dapat dilaksanakan dan bisa diantisipasi agar tidak terjadi dalam kehidupan manusia. Baiklah anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita lebih jauh mempelajari tentang akidah akhlak, maka perlu diketahui bahwasanya peta konsep yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini yaitu adalah pengertian riya dan nifaq. Di antaranya adalah macam-macam riya dan nifaq. Terus yang kedua adalah dalil riya dan nifaq, yaitu tentang dalil akli dan dalil nakli. Yang ketiga adalah cara menghindari riya dan nifaq. Yang keempat adalah dampak negatif riya dan nifaq. Yang kelima adalah contoh-contoh riya dan nifaq. Maka selanjutnya lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang pertama tentang pengertian riya dan nifaq. Pengertian riya menurut bahasa artinya melihat. Riya menurut istilah memperlihatkan sesuatu yang dimiliki agar diketahui orang lain dengan maksud ingin dipuji. Terus berlaku riya tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal dengan riya, amalnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan pahala. Sum'ah beramal dengan tujuan agar disebut baik orang lain. Riya dan sum'ah sama-sama akhlak tercela yang harus dihindari. Artinya dari pengertian ini, maka anak-anakku sekalian, jika melakukan sesuatu apapun saja, artinya melakukan hal-hal yang sifatnya baik, maka jangan diniatkan untuk dipuji oleh orang lain. Maka agar tidak dikategorikan sebagai akhlak tercela. Artinya dikatakan orang tersebut riya. Itulah seperti itu anak-anakku sekalian. Jadi anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, bahwasanya agar tidak terjadi demikian, maka hindari. Setiap mau melakukan sesuatu, baik melakukan sholat ataupun bersedekah
Janganlah punya niatan untuk dipuji oleh orang lain agar tidak termasuk orang yang ria. Itulah anak-anakku sekalian. Selanjutnya, macam-macam ria. Ria dalam ibadah. Beribadah dengan tujuan agar mendapatkan pujian orang lain. Ria dalam lisan. Artinya berbicara dusta demi mendapatkan pujian dari orang lain. Ria dalam bersedekah. Bersedekah dalam keadaan ramai agar dilihat manusia dan mendapatkan pujian dari manusia. Ria dalam kegiatan. Semangat dalam menjalani kegiatan di rumah, sekolah, ataupun di lingkungan. Hanya ingin dipuji manusia. Ria dalam penampilan. Berpenampilan mewah dan indah agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Nah, anak-anakku sekalian, dalam pengertian ini, dalam macam-macam ria ini, maka kalian menyapu di kelas. Jangan sampai bertujuan agar bisa dilihat oleh guru, dianggap rajin, ataupun apa. Maka itu tidak perlu. Jadi kalau memang selainnya kita membersihkan, ya bersihkan sajalah. Seperti itu. Maka dengan demikian, bahwasanya dari 5 macam ria ini, maka perlu kita hindari agar pahala bisa kita dapatkan dalam nanti di akhirat nanti. Itu mungkin 5 macam ria yang kita ketahui. Namun masih banyak lagi macam-macam ria dalam kehidupan sehari-hari. Yang tujuannya hanya untuk dipuji oleh orang lain, dinilai oleh orang lain, itu dinilai rajin ataupun apa seperti itu. Mungkin itu sebagai contoh 5 contoh sebagai macam pria. Nah, selanjutnya kita sudah membahas tentang pengertian ria dan juga contoh 5 contoh tentang ria. Sekarang kita beralih pada pengertian nifak. Pengertian nifak berasal dari bahasa Arab yang artinya menyembunyikan sesuatu di dalam hati, pura-pura dalam agamanya. Nifak menurut istilah sikap yang tidak menentu karena menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya dan menampakkan keimanan dalam lisannya. Nifak berbeda antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan. Munafik sebutan bagi orang yang memiliki sifat nifak. Munafik memiliki 2 muka, lahir dan batin, tidak sama. Munafik bila berkata ia berdusta, bila berjanji ia ingkar, bila diamanahi ia hianat. Orang munafik akan ditempatkan di dasar neraka menurut Quran surat An-Nisa ayat 4 140. Terima kasih. Dan selanjutnya kita beralih pada macam-macam nifak. Nah, kalau tadi kita sudah tahu tentang pengertian nifak. Sekarang adalah macam-macam nifak. Macam-macam nifak itu ada 2. Ada nifak i'tiqadi, menampakkan sifat-sifat Islami namun hatinya menyimpan kekufuran dan kebencian terhadap Islam, seperti mendustakan sebagian atau semua ajaran Rasulullah Subhanahu wa taala. Nifak amali, yang kedua adalah nifak amali, melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang munafik seperti berdusta ketika berkata, ingkar apabila berjanji, khianat apabila diberi amanah. Nah, itu
Macam-macam nifak ada dua, yaitu nifak i'tiqadi dan nifak amali. Kalau tadi sudah tahu tentang pengertian riya ataupun nifak beserta contoh-contohnya, maka sekarang kita perkuat dengan dalil akli dan nakli larangan berperilaku riya dan nifak. Perbuatan riya nifak merugikan diri sendiri dan orang lain. Riya dan nifak menjerumuskan ke dalam dosa dan kesia-siaan dalam beramal. Riya dan nifak harus dihindari oleh setiap muslim. Beribadalah hanya untuk Allah semata-mata. Ancaman Allah terhadap orang yang riya sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 263 dan juga Quran An-Nisa 4:138 dan hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang siswa dan juga siswi, anak-anakku sekalian, bagaimana cara menghindari perilaku riya? Yaitu yang pertama adalah melatih diri beramal secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak bangga jika perbuatan dipuji dan tidak marah jika kebaikan tidak dipuji. Membiasakan diri bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Tidak memuji orang lain secara berlebihan. Banyak introspeksi, muhasabah diri, memperbanyak istighfar dan meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itulah anak-anakku sekalian untuk menghindari perilaku riya. Nah, selanjutnya adalah cara untuk menghindari perilaku nifak. Cara-cara menghindari perilaku nifak. 1. Menyadari bahwa perbuatan nifak sangat berbahaya bagi semua. Banyak bergaul dengan orang-orang yang baik agamanya. Membiasakan diri berkata jujur, berjanji setia, dan amanah. Melatih diri bersikap sesuai dengan hati nurani agar tenang lahir batin. Meningkatkan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan sikap cinta Rasul dengan berselawat kepadanya. Nah, itulah 6 poin cara-cara menghindari perilaku nifak agar tidak terjadi pada diri anak-anakku sekalian. Nah, selanjutnya adalah macam baiklah anak-anakku sekalian, karena kita tadi sudah mempelajari beberapa hal tentang riya dan nifak, maka selanjutnya kita akan belajar mengenai dampak negatif berperilaku riya. Yang pertama adalah menghapus pahala beramal baik sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Yang kedua, dikategorikan perbuatan syirik kecil. Yang ketiga, yaitu dekat hubungannya dengan sifat kafir sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Yang keempat adalah tidak menimbulkan kekecewaan hati apabila tidak dipuji. Dapat menimbulkan kekecewaan hati apabila tidak dipuji orang lain. Terus yang kelima, dapat menimbulkan hati kurang tentram dan sakit jiwa karena hanya mengharap sanjungan dari manusia.
tidak disukai dalam pergaulan, mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Nah, itulah dampak negatif apabila apabila eh, anak-anakku sekalian berperilaku riya. Nah, selanjutnya adalah dampak negatif berperilaku nifak. Nah, selanjutnya adalah dampak negatif berperilaku nifak. Hina di mata Allah, tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain, dijauhi dalam pergaulan, membuka pintu fitnah bagi orang lain, dapat melukai hati orang lain, dapat mencoreng nama baik diri sendiri, keluarga, dan orang terdekat, ditempatkan di neraka jahanam di akhirat kelak. Nah, itulah anak-anakku sekalian dampak negatif berperilaku nifak. Maka anak-anakku sekalian wajib untuk menghindari perilaku seperti itu agar mendapatkan ridho dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh perilaku riya dan nifak yang harus kita hindari. Contoh riya, Tono datang ke sekolah lebih awal dari teman-temannya agar mendapatkan pujian dari guru dan temannya. Contoh nifak, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh anak-anak saudara. Misalnya, contoh riya tadi sudah disebutkan, contoh datang ke sekolah, Tono datang ke sekolah lebih awal dari teman-temannya agar mendapatkan pujian dari guru dan teman-temannya. Contoh nifak, Pak Salman merupakan orang yang sangat dihormati. Hanya saja setiap kali Pak Salman berbicara, kadang suka berdusta dan tidak. Jarang ketika berjanji, ia pun mengingkarinya. Akhirnya orang lain pun acuh tak acuh terhadapnya. Nah, itulah sekedar contoh perilaku riya dan nifak yang harus kita hindari. Dari beberapa pemaparan yang telah kami jelaskan tadi, eh, ada beberapa kesimpulan yang kita dapat tarik dalam materi akidah akhlak ini tentang akhlak tercela, yaitu diantaranya sebagai berikut. Akhirnya dari beberapa pemaparan, dari beberapa kesimpulan juga, eh, kami ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adikku sekalian, kepada anak-anakku sekalian. Semoga pada pembelajaran kali ini dapat bermanfaat, dapat menjadikan ilmu walaupun masih banyak sekali kekurangan-kekurangan dalam penjelasan kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.